Selamat pagi, perkenalkan nama saya Laspiawati, NPM 19010116. Saya dari kelas manajemen. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengembangan usaha kecil menengah. Pengembangan usaha kecil menengah atau UMKM adalah usaha kecil termasuk usaha mikro, merupakan suatu badan usaha milik warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun berbadan hukum yang memiliki kekayaan bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan sebanyak-banyaknya yaitu 200 juta atau mempunyai hasil penjualan rata-rata per tahun 1 miliar dan usaha tersebut berdiri sendiri. Usaha kecil dan mikro yaitu milik individu atau WNI, berbadan hukum, kekayaan bersih maksimal 200 juta, hasil penjualan atau nilai omset rata-rata 1 miliar per tahunnya. Usaha menengah adalah badan usaha milik warga negara Indonesia yang termasuk kekayaan bersih lebih dari 200 juta atau 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Selanjutnya yaitu klasifikasi usaha dilihat dari nilai kekayaannya. Nilai kekayaan misalkan usaha kecil dan mikro maksimal 200 juta, usaha menengah 200 juta sampai 10 miliar, usaha besar di atas 10 miliar. Selanjutnya yaitu Biro Pusat Statistik atau BPS. Usaha kecil adalah perusahaan, baik yang berbadan hukum atau tidak. Perusahaan yang mempunyai tenaga kerja 5-9 orang termasuk pemilik usaha atau pengusaha. Selanjutnya yaitu klasifikasi usaha dilihat dari jumlah tenaga kerjanya. Misalkan usaha kecil dan mikro yaitu 1-4 orang, usaha menengah 20-99 orang, usaha besar yaitu di atas 99 orang. Selanjutnya contoh-contoh UMKM yaitu petani tuna lahan, nelayan tanpa perahu, industri kecil atau skala rumah tangga, usaha kerajinan tangan, pedagang kecil atau asongan, pengecer koran, dan seterusnya. Masalah-masalah yang sering dihadapi oleh UMKM antara lain satu yaitu kayak masalah internal. Pertama, rendahnya profesionalisme tenaga pengolah usaha UMKM. Kedua, keterbatasan modal dan akses terhadap pasar dan perbankan. Ketiga, kemampuan penguasaan teknologi yang masih kurang. Selanjutnya masalah eksternal. Yang pertama, iklim usaha yang kurang menguntungkan bagi pengembangan usaha kecil. Kedua, kebijakan pemerintah yang belum berjalan sebagaimana diharapkan. Ketiga, kurangnya dukungan. Keempat, masih kurangnya pembinaan, bimbingan manajemen, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu kendala-kendala lain yang mempengaruhi sulitnya pengembangan UMKM adalah adanya pemikiran-pemikiran atau mitos yang salah kaprah. Antara lain, 1. Mitos akan adanya kecenderungan pemikiran bahwa alokasi sumber daya pembangunan diprioritaskan menurut dimensi rasional lebih penting daripada dimensi moral. Dimensi material lebih pada dimensi institusional dan dimensi ekonomi lebih penting daripada dimensi sosialnya. Kedua, mitos bahwa pendekatan pembangunan yang berasal dari atas atau top down lebih mudah dan lebih baik daripada pembangunan dengan pendekatan dari bawah yaitu bottom up yang berasal dari aspirasi pembangunan di tingkat grassroots. Ketiga, mitos bahwa pembangunan masyarakat lebih membutuhkan bantuan material atau fisik daripada bantuan keterampilan teknis dan manajerial. Keempat, mitos bahwa pengetahuan dan teknologi impor selalu lebih baik daripada teknologi tradisional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.